Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi kita pada hari ini dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang hari ini kita dapatkan mendapat berkah. Doa dimulai. Selesai. Jadi adapun materi kita pada hari ini adalah menentukan FPB dan KPK di kelas 4. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah mempelajari tentang bilangan-bilangan faktor. Jadi hari ini kita masuk di pembelajaran lanjutan, yaitu tentang mencari bilangan KPK dan FPB dengan menggunakan pohon faktor. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di pembelajaran FPB atau KPK, kita harus tahu dulu yang mana dibilang bilangan prima. Bilangan prima, bilangan-bilangan atau angka-angka yang tidak bisa dibagi dengan angka lain kecuali selain dirinya sendiri. Tetapi ingat, angka 1 bukanlah bilangan prima. Ya, ya, angka 1 bukanlah bilangan prima. Dan untuk mendalami materi ini, anak-anak, saya akan berikan contoh bilangan prima. Yang pertama, yaitu angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Inilah yang nanti akan kita gunakan setelah kita akan mencari KPK dan FPB. Untuk melatih diri kita, anak-anak sekalian, saya akan berikan contoh cara mencari KPK dan FPB. Tolong diperhatikan. Menentukan FPB dan KPK dari 20, 24 dan 72. Caranya adalah kita menggunakan pohon faktor. Pohon faktor. Yang pertama kita cari adalah bilangan 20. Selanjutnya 24 dan selanjutnya 72. Kita masuk di bilangan 20. Bilangan 20 dengan menggunakan pohon faktor. Kita mencari bilangan prima yang bisa dibagikan dengan bilangan 20. Berarti kita cari bilangan 20 bagi 2 sama dengan 10. Berapa, anak? 10. 10. 10 dibagi 2 sama dengan berapa? Siapa yang bisa? 5. Ya. 2, 5.
Berarti karena 5 adalah bilangan prima, berarti kita sudah berhenti di sini. Berarti bilangan primanya adalah 2 kali 2 kali 5. 2 5. Ya. Berarti kita sudah selesai di angka 20. Selanjutnya kita masuk di angka 24. Tetap kita menggunakan pohon faktor. Berapa kali berapa? Atau 20 dibagi berapa sama dengan 24. Berapa kali berapa? Berarti kita menggunakan bilangan prima. Berarti 24 dibagi 2 sama dengan berapa, Nana? 12 Pak Guru. 12. Nah, selanjutnya 12 dibagi berapa? Berapa kali berapa hasilnya? 12. Ya. Dibagi 2 Pak Guru. 2 Ah. kali 6. Dibagi 2. Oke, benar. 12 dibagi 2 dapat 6. 6. Selanjutnya 6. 6 dibagi berapa? Berapa kali berapa? Hasilnya 6. Dibagi 2 Pak Guru. Tetap dibagi 2. 6 bagi 2 dapat 3. Karena bilangannya sudah 3 sudah tidak bisa dibagi, maka bilangan 3 adalah bilangan prima. Berarti bilangan primanya adalah 2. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada Pak Guru. Oke, kita lanjut ke angka 72. Dibagi berapa 72 atau berapa kali berapa hasilnya 72? Nah, Dibagi 2 Pak Guru. dibagi 2. 72 dibagi 2 dapat Dapat 36. 36. dapat 30. 30 36. Nah, selanjutnya ini 32 dibagi berapa? Apakah 32 ini bisa dibagi 3? Siapa yang bisa? Karena bilangan genap toh diperja bagi dengan bilangan genap. Bisa. Tetap dibagi 2. 36 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 18. Selanjutnya 18 dibagi 2 dapat 18 Pak Guru. 32 bahagi 2. 18 dibagi 2 dapat 32. dapat 9. Ya. Oke. Selanjutnya 9 dibagi 2 dapat Bisa dibagi bisa tidak? sama 3 ini Pak Guru. Berarti kita mencari bilangan yang di atas dari bilangan 2. Berarti kita ambil 3. Berarti 9 bagi 3 dapat 3. Berarti faktor primanya adalah 3, 3, dan 3. Nah, selanjutnya kita masuk mencari FPB. FPB dari 2
20, 24, dan 72. Kalau metode FPB adalah faktor-faktor ya, dari ketiga bilangan yang sama dan pangkat yang terkecil. Oke, pintar. Dari ketiga bilangan tadi, bilangan yang terkecil adalah angka 2. Berarti pangkat 2. Berarti sama dengan 4. FPB dari 20, 24 dan 72 adalah 4. Selanjutnya mencari KPK. Kalau KPK adalah kebalikan dari mencari FPB, ya. Kalau FPB adalah pangkat yang terkecil, kalau KPK adalah mencari pangkat yang terbesar. Berarti KPK-nya Semua faktornya, Pak. ya. Terprima, Pak. 2. Oke. Pintar, saya lupa tadi. Nanti saya tuliskan. Benar. Kita tuliskan semua faktor primanya. Yaitu yang pertama 2, 3, dan 5. 5. Kita abaikan dulu pangkatnya. Baru di sini ada keberapa tadi? 2 pangkat berapa? Ada berapa angka 2 tadi? Ada nih. 3. Kalau 3 ada berapa? Ada 2. Ada 2. 5 tidak ada. Berarti berapa? 3 kali 2 berapa? 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8. Nih, 9. Kali 5. Berapa? Siapa yang bisa? 8 kali 9 360 Pak Guru. 360. Ya. Sampai di sini, Pak. Masih kurang jelas atau ada pertanyaan? Jelas sekali. Oke, kita lanjut di contoh berikutnya. Ya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 50 dan 120 ya. Dengan menggunakan tetap pohon faktor ya. 50. Siapa yang bisa? 50 bagi 3 bisa tidak? Tentu deh. Maka kita ambil 50 bagi 2. Bagi 2 sama dengan berapa? Berapa? 5. Berapa? 25. Selanjutnya 25 bagi 2 bisa tidak? Berarti kita mencari angka di atas dari 2, 3. Bisa tidak? Tentu tidak bisa. Berarti kita cari 5. Berarti karena faktorisasi perumahannya adalah 5, maka 5, 5. Selanjutnya 120. 120 dibagi 2 dapat berapa? 60. Dapat 60. 60 bagi 2 dapat berapa? Dapat 3. 30. Selanjutnya 30 bagi 2 dapat berapa? 5.
15. 15, Pak. 15 bagi 2 bisa tidak? Ya. Berarti kita mencari bilangan yang di atas dari angka 2. 3. Berarti kita ambil 3. 3. 3 berarti 15 3 kali ini. 15 bagi 3 dapat 5. Dapat 5. Dapat 5 berarti faktorisasinya rupanya adalah ini. Masih kurang jelas? Sudah jelas? Oke. Jadi kita masuk menentukan FPB-nya. Menentukan FPB. Kalau menentukan FPB tadi saya sudah katakan bahwa faktorial sama dan bilangan pangkat yang terkecil. Berarti kalau tadi 50 berapa? Berapa? Siapa bisa? 2 kali 5, Pak. 2 kali 5 berarti 10. Ini FPB-nya. Kalau KPK-nya seperti tadi, itu lagi faktornya, tulis lagi. Kalau 50 sama dengan berapa? 2 kali berapa? 2 kali 5 pangkat 2. Kali 5 kali 5. Kalau 120 sama dengan berapa? 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. 3 kali 5. Atau berapa? 2 pangkat 1 2 kali Kali 3 5. Kalau ini berapa? 2 kali 5 pangkat 2. Ini ada angka 2. Ini ada angka 3. Selanjutnya untuk KPK-nya sama dengan siapa yang bisa kerjakan ini? Seperti contoh tadi. Berapa? KPK-nya yaitu 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 pangkat 2. Pintar sekali. Berarti 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 kali 3. Berapa? Berapa? Siapa yang bisa? 600, Pak Guru. 2 di sini 2 kali 2 kali 2 8. Ya. 5 kali 5 25. Kali 3 6. 600. Oke, sampai di sini, Pak. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akan kasih soal, ya. Jadi soalnya adalah pertama, soal jawabannya ini nanti dikirim lewat WhatsApp, ya. Yang pertama, ini soal tentang cerita, ya. Ali membeli 32 pulpen, 24 buku, ya, 16 penggaris. Ketiga barang tersebut akan dimasukkan
ke dalam dos. Berapakah dos yang dibutuhkan? Berapakah dos yang dibutuhkan? Berapakah dos yang dibutuhkan? Apabila semua isinya sama rata. Itu soal pertama. Selanjutnya, soal kedua. Tentukan KPK dari 5 dan 15. Kalau soal pertama ada 2. Ya, menentukan KPK dan FPB. Ya. Ini menggunakan pohon faktor. Kalau ini menentukan KPK. Berapa dos yang kita butuhkan dengan menggunakan pohon faktor. Ah. Sampai di sini paham? Paham, Pak Guru. Oke. Jadi kesimpulan dari materi pada hari ini adalah apabila kita mau mencari KPK dan FPB, jangan lupa harus mengetahui bilangan terimanya dulu. Nah, seketika Anda tidak pahami bilangan terima, maka tidak akan mampu menyelesaikan menentukan FPB dan KPK. Jadi mungkin dari saya hari ini cukup sekian. Lain kali kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.